Iya Tuhan, ini angin membentuk. Kau tahu harus lari kemana kau ini? Wih, lari ku. Lari kemana? Udah putar-putar nggak? Angin puting beliung di Kupang. Angin puting beliung di Kupang. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong angin puting beliung. Tuhan tolong. Tuhan tolong ada angin puting beliung. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kita baru shock, kita kaget sadar bahwa ternyata siklon tropis dampaknya luar biasa besar ketika itu menghantam atau terjadi di atas daratan. Kejadian Seroja inilah saya kira ini waktunya buat kita semuanya untuk mulai secara serius memasukkan siklon tropis ini ke dalam daftar mitigasi kebencanaan. Mengenali risikonya dengan mengenali sejarah, mengenal kejadian bencana yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Marilah kita belajar dari apa yang telah terjadi di wilayah Indonesia itu sendiri. Mungkin harusnya kita menjadi negara yang paling hebat dalam hal teknologi kebencanaan. Kita harusnya sudah punya teknologi saintis yang bisa mengembangkan early warning system yang jauh lebih sophisticated. Siklon tropis Seroja ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada potensi terjadinya bibit siklon dari perairan wilayah Indonesia. Jadi tumbuhnya itu di perairan sekitar Flores gitu ya. Ada perairan Banda, kemudian ada Arafuru, kemudian ada perairan Maluku. Dan di wilayah itu ternyata tidak hanya sekali ini, tidak hanya tahun ini terjadi penyemaian sehingga memunculkan bibit siklon tropis. Nah, persoalannya adalah ini saja itu merupakan data yang baru kita peroleh begitu loh. Jadi sebelumnya kita nggak aware bahwa ada siklon tropis yang bisa tumbuh ya, badai siklon bisa tumbuh dari Indonesia. Biasanya kan dari Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Nah, selama 10 tahun terakhir itu sudah terjadi 6 kali dengan sekarang. 6 kali itu tahun ini memang yang terparah dibandingkan dengan pernah terjadi 2002, 2003 begitu kan, yang menghantam Flores ya, yang menghantam daratnya itu. Badai siklon ini itu kan satu istilah atau terminologi baru gitu, baru kita sadari, baru kita ketahui dampaknya begitu besar begitu ya. Dan masyarakat selama ini karena kelangkaannya, maksudnya kelangkaan terjadi itu frekuensinya itu sekian tahun sekali begitu kan. Kalau dalam 10 tahun 6 kali terjadi kan nggak selalu setahun sekali muncul. Jadi masyarakat ya sangat jarang ini terjadi kan gitu ya mungkin ya. Akhirnya mereka tidak punya gitu ya satu sense yang alamiah terbentuk begitu ya dibandingkan ketika menghadapi badai yang sifatnya lokal. Karena kan biasa juga di laut ada badai begitu ya. Tapi kan itu memang sangat lokal dan bukan siklonik yang luar biasa besar ini gitu ya. Sebelumnya datar, tapi ketika terjadi itu patahan yang mulai turun dan cukup dalam, sehingga di tempat ini kami siagakan beberapa pemuda untuk selalu melakukan pemantauan. Jadi
kalau kita bicara kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat secara lokal, saya kira belum bisa dibentuk. Karena apa? Ya karena kejadian yang sifatnya di atas darat, menghantam dan katastrofik ya disebutnya ya, karena bencananya begitu luas, dampaknya begitu mirip mini tsunami lah sebenarnya kan, karena dari laut dia kan membangkitkan gelombang tinggi kalau ada angin yang sangat kuat ke darat itu. Maksud saya adalah mereka belum punya sense untuk bisa membedakan. Ini kalau angin kayak gini, ini cuacanya hanya sifatnya lokal gitu ya, yang badai petir biasa, atau memang ini sedang terjadi sesuatu yang sangat besar di atas kita begitu. Nah inilah yang kesadaran ini harus dibangun dulu. Ada keluhan apa, sakit atau tidak? Anak-anak semua aman dok? Begitu penting bahwa pencegahan dan mitigasi harus betul-betul dilaksanakan secara baik. Baik itu sifatnya yang intinya dari pusat ke daerah dan dilibatkan oleh semua pihak, dari semua unsur. Baik itu unsur yang memang terkait dari unsur pemerintah, akademisi, pakar, lembaga usaha, masyarakat, sampai ke media, bagaimana sebetulnya kita sama-sama membangun upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak kejadian bencana. Bicara tentang mitigasi, tidak semata hanya terkait dengan teknologi. Kita bicara mitigasi adalah pengurangan risiko atau di mana mengurangi dampak itu sendiri. Kita bicara teknologi, bagaimana informasi itu dapat tersampaikan dengan teknologi yang sangat mudah sekarang diterima oleh masyarakat. Artinya sangat banyak sekali ancaman-ancaman yang di wilayah Indonesia ini yang memang kita harus tahu apa ancamannya, risikonya apa strategi yang harus kita lakukan. Nah untuk itu semua ini akan berbasis satu pada pengetahuan. Pengetahuan ini harus ada dasarnya, yaitu dasar dari data, informasi, analisis yang menjadi suatu pengetahuan, di mana pengetahuan ini menjadi dasar bagaimana kita mengatur strategi. Jika sebelum terjadi bencana di rumah, apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan, apa dahulu yang sebelum kita lakukan? Yang pertama itu menurut saya ya, menyiapkan berkas-berkas penting dalam satu tas. Yang pertama, yang kedua, kita harus menyiapkan kesiapan kendaraan kita agar ketika terjadinya bencana kita cepat berlari ke tempat yang lebih aman atau ke tempat jalur evakuasi. Nah pengetahuan ini pun bisa turun menjadi teknologi, menjadi pengetahuan lokal, bahkan budaya lokal, bahkan menjadi perilaku kita sehari-hari bagaimana kita melakukan mitigasi supaya kita sadar bahwa upaya mitigasi itu menjadi penting untuk mengurangi risiko bencana yang ada. Jadi contoh cerita-cerita yang muncul dari turun-temurun generasi ke generasi tentang upaya menyelamatkan diri, upaya mengenali alam, upaya mengenali karakteristik wilayah. Sudah banyak sekali cerita-cerita, cerita adat, cerita lokal, kearifan lokal, bagaimana perilaku masyarakat terhadap alam. Saya rasa sudah banyak sekali. Investasi untuk mengurangi risiko bencana is not only spending the money. Tidak hanya mengeluarkan uang itu sendiri, dan bagaimana investasi itu akan menjadikan upaya untuk mengurangi risiko. Konsep yang selalu didengungkan di internasional, di Amerika misalnya, mereka $1 save $7. Artinya dengan pembiayaan, kita bisa, pembiayaan risiko, kita bisa mengurangi risiko terjadinya dampak. Coba buat izin Komandan. Mohon bantuannya untuk segera datang ke wilayah Lekesoro ya. Lekesoro. Ini 21.
Depan Pak Kade Karyata ada orang tertimban. Mohon kemudian, mohon izin, mohon bantuan. Mungkin selain perspektifnya mengenai investasi, juga harus dilihat sebagai kewajiban. Karena itu ibarat kita hidup bersama bencana. Sehingga memang mitigasi bencana itu betul-betul harus menjadi prioritas di dalam perencanaan pembangunan, di dalam penganggaran, dan juga di dalam implementasi kebijakan. Yang terpenting adalah daya respons kita sebagai bangsa, baik yang di pihak negara maupun non-negara itu juga harus cepat gitu. Sehingga ini memang karena persoalannya sistemik dan bencana itu juga merupakan hal yang mungkin sifatnya sistemik juga, dia membutuhkan penanganan yang sistemik gitu. Jadi ketika kita bicara investasi dalam mitigasi bencana, itu mungkin tidak hanya dalam konteks material, tetapi investasi politik, investasi sosial, investasi waktu untuk misalnya memberikan pemahaman-pemahaman terkait bencana, dan juga mungkin investasi bahkan terkait dengan diplomasi gitu. Karena dia ketika terjadi bencana yang magnitudenya besar, itu sudah pasti tidak mungkin kita hanya cukup dengan mengandalkan resources kita gitu. Bukan resources terkait finansial ya, tetapi mungkin keahlian dan juga mungkin bantuan-bantuan yang ketika terjadi bencana yang skalanya besar itu memang membutuhkan kerjasama internasional. Jadi dalam konteks itu maka investasi yang dimaksud tadi itu mungkin nggak akan pernah cukup, ya kan? Yang penting adalah bagi kita berusaha semaksimal mungkin dengan resources yang kita punya untuk menghadapi bencana. Apa yang terjadi misalnya contoh terakhir di NTT gitu ya, itu kan menyedihkan gitu. Korban demikian banyak dan juga bencana ikutannya ya, multiple disastersnya itu luar biasa gitu. Bahkan mereka yang sudah bersiap-siap dengan baik pun gitu ya, masih mengalami kerusakan gitu. Apalagi kalau kita tidak siap-siap kan gitu. Nah ini bayangkan kalau di seluruh Indonesia sering terjadi begitu. Jadi pembangunan kita itu nanti maju 3 langkah, kena bencana mundur 2 langkah. Atau mundur 4 langkah, jangan-jangan tekor gitu kan. Satu, bencana nggak bisa kita hindari. Tetapi satu, jumlah korbannya mungkin bisa kita kurangi kalau kita lebih siap. 2, mungkin biaya recovery-nya juga lebih rendah kalau kita sudah siap-siap sebelumnya gitu. Ketimbang hancur lebur sehingga membutuhkan resources yang jauh lebih banyak lagi untuk membangunnya gitu. Kita itu harusnya berpikir bencana bukan karitatif, charity. Gitu. Memang baik bahwa kalau ada bencana masyarakat solidaritasnya tinggi. Sumbang ini, sumbang itu, sumbang ini, sumbang itu. Gitu. Betul, itu harus dilakukan. Tetapi kan nggak bisa begitu terus-terusan. Gitu. Yang penting adalah jangan sampai kita perlu nyumbang, kan gitu. Kalau ada bencana, sistem sudah in place semua, gitu. Sehingga bangunan bencananya dampak bencananya minimal kan gitu ya. Kalian tahu nggak pentingnya kenapa kita harus menjaga hutan kita? Karena supaya jangan terbakar. Kalau terbakar kenapa? Bisa kabut asap. Bisa kabut asap. Terus apa lagi? Bisa menyebar. Bisa menyebar apinya. Kalau apinya menyebar, kira-kira pohon yang kebakar cuma 1-2 atau banyak? Banyak.
literasi bukan cuma Kalau misalnya kita penting lihat pohon mengajarkan, banyak terbakar, sedih atau memberikan senang? pemahaman pada masyarakat bahwa tempat kita rawan bencana, kalau ada bencana bagaimana seharusnya dilakukan, apa yang dilakukan, dan lain-lain. Tetapi itu tadi, justru lebih pada kelompok elit dan birokrasi yang lebih banyak harus diberi pemahaman tentang kebencanaan gitu. Karena mereka yang punya wewenang gitu untuk bikin aturan, alokasi anggaran, bikin kebijakan gitu, dan implementasi gitu. Ini harus nyambung dari hulu ke hilir gitu. Kalau kita bicara soal mitigasi dan kaitannya dengan decision support system untuk mitigasi kebencanaan. Saya kira memang kita benar-benar harus memikirkan ini secara serius ya, bahkan masuk ke pendidikan dari dasar begitu Mas. Jadi ya sense ini kan membangun awareness publik ya, awareness publik terhadap kepedulian mereka terhadap ilmu mengenai kebencanaan. Semua provinsi, 34 provinsi di Indonesia telah memiliki kajian risiko bencana, baik itu peta risiko yang terdiri dari ancaman dan kerentanannya. Semua terpilah dan kabupaten kota secara detail, hampir separuh dari 514 kabupaten kota sudah memiliki kajian risiko bencana, berarti sekitar 50% sudah memiliki kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana tersebut sudah diupayakan mengajak semua kepala daerah-daerah yang memang menjadi ancaman bencana, dan kita juga dari BNPB mengajak sektor-sektor terkait. Misalnya kita bicara tentang gempa bumi, kita mengajak dengan sektor yang lain menjadi wali data, BMKG misalnya. Kita bicara tanah longsor, berarti kita mengajak dari BVMPG, dari SDM. Kita belajar dari tsunami, BMKG. Kita belajar dari terkait dengan gunung api, berarti BVMPG. Jadi wali data, kita bicara tentang banjir, berarti ada dari unsur PU. Jadi semua ancaman-ancaman yang ada di wali data di masing-masing kementerian lembaga sudah disatu-patukan. Nah, semua itu akan menjadi analisis bagaimana perencanaan pembangunan ke depan yang harus dilakukan. Untuk itu memang sangat penting sekali bagaimana sebenarnya tata ruang itu terkendali dengan baik. Untuk itu, mengapa sekarang pembangunan harus mengacu pada pengurangan risiko bencana dan tata ruang yang ada. Apakah penanggulangan bencana kita itu harus centralized apa decentralized? Itu perdebatan juga tuh, gitu. Sepintas kita bisa bilang harusnya centralized sehingga ada yang bisa merespon. Tetapi capek juga kalau misalnya centralized hanya satu lembaga atau bencana terus-terusan, akhirnya dia akan kelabakan juga. Gitu. Tapi kalau decentralized, nanti kemampuan level sumber daya nggak sama di berbagai daerah gitu. Dan itu juga PR besar. Tinggalnya di mana, Pak? BNPB tidak bisa bekerja sendiri. Semua sektor akan saling terkait. Bicara bencana, bencana adalah multidimensi. Artinya melibatkan semua sektor yang memang akhirnya dapat memberikan informasi secara integrated, secara terpadu untuk memberikan informasi terkait kebencanaan. Tapi yang belum banyak kita fokus, dan ini yang CSIS ingin lakukan dan sudah mulai melakukan, itu di economics of disaster itu. Di economics of disaster. Disaster ini sebetulnya ada sih yang bisa ngitung beneran cost-nya berapa itu bencana gitu. Lalu cost kita untuk mempersiapkan tuh harusnya berapa? Ya kan? Kalau kerugian misalnya. Kerugian tuh yang harus tanggung siapa? Negara apa gimana? Sementara kalau ditaruhnya di APBN terus berat juga karena bencana terus-terusan terjadi. Tapi kalau semua harus dibantu oleh negara, ya bangkrut ke negara kita gitu. Nah, semua yang menentukan keselamatan diri kita, ya diri kita sendiri. Dan kita yang bisa menyelamatkan orang sekitar kita. Itulah konsep sebetulnya dalam hal kesiapsiagaan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya kenalilah alam kita, sekitar kita. Belajar dari NTT itu, setiap kali ada informasi, itu nanti pemerintah daerah bersama dari jajarannya, dari gubernur sampai bupati dan wali kota, sampai level desa, ya Pak Camat, lurah desa itu harus paham apa yang harus mereka lakukan.
Intinya keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, di mana memang kita harus menjunjung tinggi keselamatan masyarakat. Dan itu pun harus dilakukan bersama-sama, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau masyarakat sebanyak mungkin gitu. Dan memperlakukan bencana yang terjadi di daerah itu bukan cuma bencana daerah, karena toh akhirnya dia akan ditanggung secara nasional juga kan, untuk recovery, untuk pembangunan setelah bencana gitu. Jaringan informasi itu harus ada dulu memang gitu, dibangun dulu gitu. Baru seiring dengan itu masyarakat juga dipersiapkan gitu ya untuk mendapatkan informasi yang valid tadi dengan bahasa yang mereka pahami, dengan kategorisasi dan sebagainya. Saya kira ini memang satu PR besar gitu yang harus kita wujudkan bersama-sama gitu. Nggak hanya ditimpakan ke pemerintah daerah, tapi semua pihak harus turun tangan begitu. Kemudian teknologi mengenai kebencanaan, ini kan dua hal yang terpisah sebenarnya. Kalau ilmu berarti bagaimana memastikan mereka terdidik gitu kan, terdidik secara secara formal pun mereka mendapatkan informasi yang tepat, yang akurat mengenai kebencanaan. Awareness publik itu masih sangat kurang gitu loh. Sadar cuaca itu belum terbentuk, gitu. Belum ada gitu di masyarakat. Bahwa mitigasi bencana kita itu pentahelix, ya konsepnya itu kan. Bahwa dia harus melibatkan pengambil negara, private sector, think tank, kampus, universitas, dan juga media gitu. Sehingga memang dia menjadi sistemik gitu penanganannya. Tantangannya adalah bagaimana sebenarnya wilayah Indonesia dengan penduduk yang 260 juta lebih ini bisa paham bahwa kita berada di risiko yang tinggi terhadap ancaman bencana.